Ya, kembali bersama kami. Saya ingin kembali ke Mas Basarah. Mas Basarah tadi menjawab pertanyaan yang menggantung pada saat commercial break tadi. Betulkah ini merupakan seperti terawangan Mbak Wiwi ya? Ini strategi kemudian dari PDIP sendiri. Sebenarnya cawapres yang dicari nanti tentunya pasti akan berbeda dengan basis massa dari PDIP selama ini. Seperti ada beberapa daerah tadi disebut yang biasanya Jawa Timur, kemudian Jawa Barat juga, Mas Basarah. Iya, Anggi, kalau berdasarkan notulensi rapat silaturahmi antara pimpinan P3 dan pimpinan PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ibu Megawati dan Pak Mardiono tadi, kedua belah pihak sepakat bahwa persoalan cawapres akan dibahas pada pertemuan di tahap-tahap berikutnya. Tadi Ibu Oke. Mega menyampaikan bahwa masih ada kemungkinan partai-partai politik lain yang juga akan menyampaikan dukungannya kepada Pak Ganjar Pranowo pasca penetapan dan pengumuman beliau sebagai capres dari PDI Perjuangan. Nah, tentu akan sangat baik jika pembahasan-pembahasan apalagi yang menyangkut tentang siapa cawapres dari Pak Ganjar Pranowo itu akan dibicarakan setelah partai-partai yang akan menyatakan kerjasama politik itu definitif ya bersama-sama sehingga pembahasannya bisa bersama-sama. Tentu Hmm. juga nanti akan melibatkan tokoh-tokoh lain ya seperti Pak Jokowi tentu dalam kapasitas beliau sebagai kader PDI Perjuangan. Tetapi kalau menilik dari aspek latar belakang partai politiknya, saya kira antara P3 dan PDI Perjuangan dia telah memiliki chemistry yang sudah cukup lama. PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis religius dan P3 sebagai partai religius nasionalis, ini ibarat pertemuan antara para pemimpin bangsa ketika menyepakati Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan titik temu di antara pemikiran-pemikiran dan pandangan golongan Islam dan golongan kebangsaan pada waktu itu. Nah, saya kira chemistry itu penting ketika kita akan mencari dua orang yang akan menjadi tokoh pemimpin bangsa, simbol sebagai duit tunggal. Jadi selain alasan-alasan elektoral yang dikemukakan oleh Mbak Wiwi tadi, dan saya kira alasan elektoral itu juga cukup penting karena Pak Ganjar dan cawapresnya akan bisa menjadi presiden ketika terpilih nanti. Tetapi selain alasan elektoral itu juga penting untuk kita bahas mengenai aspek-aspek yang menjadi chemistry duit tunggal ini. Baik dari aspek ideologi, kemudian platform perjuangan, dan terutama program-program pembangunan nasional. Dan saya kira sudah berulang kali kita kemukakan kepada publik bahwa penunjukan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia ke-8 adalah dalam satu tarikan nafas untuk melanjutkan perjuangan, terutama sejak api perjuangan Presiden Soekarno di era pertama beliau menjadi presiden, kemudian juga perjuangan di era Presiden Megawati Soekarno Putri, dan juga legacy yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo, terutama dalam aspek penguatan ideologi Pancasila dan Baik. yang monumental adalah pindah ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang akan datang untuk mewujudkan sila keadilan sosial bagi Baik. seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu dua hal yang penting antara aspek kuantitatif elektoral dan juga aspek kualitatif. Begitu Oke, Anggita. oke, Mas Basara. Mas Romi, ini menarik tadi yang diungkapkan Mas Basara bahwa berdasarkan konversi tadi juga kemungkinan masih akan ada partai-partai lainnya akan bergabung dan juga menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Ini juga tadi yang selaras diungkapkan oleh Pak Mardiono bahwa tentunya akan mengajak teman-teman partai yang tergabung dalam KIB, tentunya kita tahu Golkar dan juga PAN ini supaya bisa sama-sama satu suara, satu selaras untuk mendukung Ganjar Pranowo. Apakah artinya yang disebutkan tadi partai-partai yang akan bergabung mendukung Ganjar Pranowo ini termasuk diantaranya nanti juga dari KIB? Artinya Golkar dan PAN juga akan ikut mengusung Ganjar. Mas Romi. Tentu saya tidak akan dalam posisi menyampaikan hal yang memang secara berdaulat seharusnya disampaikan oleh Golkar dan PAN ya. Baik. Tetapi bahwa kami selaku anggota KIB mengajak dalam kesempatan pertemuan tertutup kemarin antara Pak Mardiono dengan Pak Zulkifli Hasan dan Pak Erlangga, ya. Tetapi tentu keputusan itu ada di masing-masing partai politiknya yaitu PAN dan Golkar. Tetapi memang kami mendapat informasi yang bisa dipertanggungjawabkan akan ada partai politik parlemen yang akan segera bergabung mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh P3 dengan mengusung Mas Ganjar.
Yang kedua tentu kembali kepada apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Baskara, bahwa pada dasarnya kita mencari pemimpin untuk Indonesia, bukan untuk PDIP dan P3 atau partai lain yang nanti akan mengusung Mas Ganjar. Karena itu kompleksitas bangsa ini memang harus bisa dipecahkan oleh duit tunggal yang nantinya tergambar dalam presiden dan wakil presiden yang kita usung. Dalam pertemuan tadi, satu kata kunci yang ditegaskan oleh Bu Mega juga bahwa kita sebagai partai politik yang sudah mengukuhkan kerjasama ini, kita harus melakukan bonding, bukan hanya sekedar kerjasama belaka. Kalau sudah bonding maka akan ada kesungguhan dan totalitas di sana yang melibatkan hati dalam kita menentukan siapa pasangan yang tepat untuk Mas Ganjar ke depan. Oke. Dalam konteks itulah maka kerjasama panjang antara PDI Perjuangan dengan P3 yang dimulai sejak kebersamaan didalimi di masa Orde Baru, Mega Bintang, kemudian berlanjut ke Mega Hamzah sampai dengan pemerintahan Pak Jokowi ini, insya Allah akan berlanjut nantinya. Mas Romi, terkait dengan pasangan Mas Ganjar ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa publik terus mungkin membicarakan ya, terkait nama Sandiaga Uno, yang kita tahu tentunya sudah keluar dari Gerindra dan kemudian diinformasikan akan segera bergabung ke P3. Apakah ada alasan tertentu kenapa Sandiaga Uno tidak hadir di dalam pertemuan hari ini, ataukah memang sebenarnya mungkin Mas Romi bisa menjawab apakah memang Sandiaga Uno ini adalah nama yang kemudian dicalonkan atau diusung menjadi cawapres untuk dicalonkan bersama Mas Ganjar? Ya, mohon maaf. Yang pasti bahwa Pak Sandi sampai saat ini kan belum menyatakan diri bergabung bersama P3. Bahwa komunikasi politik yang dilakukan antara Pak Sandi dengan P3 begitu intens, bahkan beliau hadir di banyak acara di pelosok tanah air untuk Partai Persatuan Pembangunan, iya. Beliau menyampaikan minatnya dan keinginannya untuk bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan kepada Ketua Umum kami, iya. Beliau sangat intens berdiskusi, berkomunikasi dengan tokoh-tokoh Partai Persatuan Pembangunan, iya. Tetapi tentu sebagai insan politik, keputusan akhir ada di tangan Pak Sandiaga Uno. Dan karenanya memang karena keputusan Rapimnas kemarin juga belum menominasikan nama calon wakil presiden, hal itu pun yang tadi kita sampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri selaku partai pengusung dan asal Mas Ganjar Pranowo tentang sosok-sosok cawapres yang disampaikan oleh Partai Persatuan Pembangunan di dalam Rapimnas kemarin. Dan dalam konteks ini pula maka kami belum sampai pada tahap pengusungan atau penyodoran nama. Karena sekali lagi bahwa tahapan ini tadi sudah disampaikan dan ditegaskan oleh Mas Baskara akan dibicarakan pada tahapan-tahapan berikutnya. Baik. Nama saat ini masih belum diusung. Kita mungkin ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi tadi juga yang menarik berkaitan dengan ada partai dari pemerintah gitu ya, akan segera juga menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Mungkin bisa, apakah ada proyeksi atau terawangan begitu? Kira-kira partai siapa ini yang akan segera menyusul? Yang lalu itu sebetulnya selain sekarang kan kita baru tahu bahwa P3 ikut mengusung Mas Ganjar. Tapi yang lalu itu sudah ada bahkan gitu ya, secara eksplisit itu PAN ya, yang mencalonkan Mas Ganjar gitu dengan Erick Thohir kan waktu itu ya. Kalau memang konsisten seperti itu tidak tertutup kemungkinan menurut saya PAN juga akan ikut mendukung Mas Ganjar dalam hal ini ya. Oke. Meskipun mungkin calonnya juga Baik. apakah tetap Mbak Wiwi, Erick Thohir mohon maaf gitu. boleh ditahan terlebih dahulu karena kita akan masih melanjutkan dialog kabar petang usai mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan dialog kabar petang. Pemirsa, saya kembali ke Mbak Wiwi. Jadi terawangan Mbak Wiwi yang kemudian segera nanti bergabung, menyusul, kemudian mengusung juga mungkin Mas Ganjar. Ini terawangannya PAN nih, berarti begitu ya Mbak ya? Tidak tertutup kemungkinan ya PAN, karena memang sejak awal PAN sangat menjagokan Mas Ganjar ya dalam hal ini. Kalau konsistensi itu tetap berkesinambungan sampai saat ini, tidak tertutup kemungkinan ya segera mengikuti tentunya langkah yang dilakukan oleh P3 gitu. Oke,
Saya kalau gitu mau coba konfirmasi langsung ke Mas Basara, benarkah sejauh ini PAN sudah ada komunikasi langsung atau menyatakan bahwa ingin segera bergabung, Mas, ke PDIP? Maksudnya mengusung Mas Ganjar? Agita, secara prinsip etis saya tidak ingin mendahului kedaulatan partai-partai politik lain Baik. untuk menyatakan sikap dan dukungannya. Ya, tetapi kalau dilihat dari rekam jejak digital, memang sebelum Ibu Megawati menyatakan penetapan dan pengumumannya terhadap Pak Ganjar sebagai calon presiden, kita sudah mendengar dari pernyataan Pak Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional untuk menyatakan dukungannya kepada Pak Ganjar. Ya. Dan kalau itu benar, kita lihat nanti dalam 1, 2 atau di minggu depan, saya kira akan melengkapi sinergitas antara partai nasionalis dan partai yang berlatar belakang kekuatan-kekuatan Islam. Saya kira kita tahu P3 dulu juga merupakan fusi di antaranya ada Partai Nahdlatul Ulama dan partai-partai Islam lainnya. Kemudian di era reformasi, PAN juga didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dan saya kira kalau 3 kekuatan ini bersatu, nasionalisme religius dan religius nasional, itu akan semakin memperkukuh negara Pancasila yang menjadi negara baldatun toibatun warubun gofur. Ya, saya kira ini mudah-mudahan satu ikhtiar kita bersama untuk mencari pemimpin yang dapat mewakili suasana kebatinan dan aspirasi politik bangsa Indonesia yang memang utamanya terdiri dari golongan-golongan nasionalis religius dan juga golongan religius nasional. Saya kira demikian. Kita tunggu tanggal baiknya saja, Agita. Iya, kita tunggu tanggal baiknya juga, Mas. Tapi kan kita lihat ya, artinya jika memang nanti PAN ini akan bergabung juga untuk mengusung Mas Ganjar juga, artinya hampir semua anggota KIB kecuali Golkar. Apakah sejauh ini juga Golkar ada menunjukkan sinyal-sinyal seperti itu? Karena kita juga tahu juga beberapa saat yang lalu bahkan Golkar ini sudah baru saja melakukan pertemuan juga dengan Demokrat. Ataukah memang Golkar ini juga sudah ada sinyal-sinyal juga sejauh ini ke PDIP? Ya, sekali lagi sama sikap kami tidak mau mendahului kedaulatan partai politik lain. Tapi kalau pertanyaannya apakah pimpinan-pimpinan Golkar ada komunikasi dengan pimpinan-pimpinan PDI Perjuangan? Jawabannya tentu ya, karena memang kita senantiasa selalu membuka diri untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Tapi bagaimana keputusan akhir Partai Golkar, sekali lagi kita menyerahkan sepenuhnya kepada kedaulatan politik Partai Golkar dan juga partai-partai yang lainnya. Baik, terakhir dari Mas Romi, kemudian langkah selanjutnya dari P3 kemudian bagaimana? Ya, tadi sudah disepakati bahwa sekjen antar partai semuanya akan berkoordinasi teknis karena pemenangan ini akan dilakukan bersama antara PDI Perjuangan dengan Partai Persatuan Pembangunan, termasuk kami juga melakukan penyusunan visi dan misi Indonesia 2024-2029, terutama terkait dengan amanat Rapimnas yang menjalankan politik amar ma'ruf nahi mungkar sebagai bahan muatan untuk visi misi Indonesia 2024-2029 dan juga agenda-agenda kesejahteraan rakyat yang lain. Begitupun tadi juga disepakati akan adanya agenda pembekalan para calon anggota legislatif kita bersama. Istilah Ibu Mega tadi karena di tempat-tempat tertentu ada P3 yang menonjol, di tempat-tempat tertentu ada PDIP yang menonjol, tentu penekanan terhadap sinergi ini adalah untuk efektivitas dan efisiensi dalam rangka pemenangan Mas Ganjar Pranowo. Baik. Terima kasih sekali lagi Mas Romi, kemudian Mas Ahmad Basara dan juga Mbak Wiwi sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Terima kasih, Sehat-sehat selalu, selamat petang.